Puji Allah, berzikir. Salah satu zikir itu baca Al-Quran. La ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Juga sholat. Apa kata Imam At-Tabari? Setelah mereka berzikir, kemudian mereka beriman, memantapkan keyakinan. Artinya apa? Kalau zikir jangan ragu-ragu. Kalau zikir hati jangan kosong. Ketika baca Quran, ketika menyebut la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, yakini bahwa kita sedang dilihat oleh Allah, kita sedang didengar oleh Allah, dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini Allah senang dan ridho kepada kita. Begitu. La ilaha illallah. Di hati kita tidak ada Tuhan, tidak ada yang jadi sandaran, tidak ada yang bisa memperbaiki diri kamu, tidak ada yang bisa mencegah kejahatan, tidak ada yang bisa memberikan rezeki illallah kecuali Allah. Begitu kita. Mantap. Terus apa kata Imam At-Tabari? Setelah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau berzikir, mau berdoa, mantapkan dulu, laksanakan perintah Allah, perbanyak kebaikan dengan berzikir atau baca Quran, dan yakinilah bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Setelah itu baru wa yastaghfiruna lilladzina amanu, itu para malaikat baru berdoa. Itu makanya kita diajarkan, dibimbing oleh para ulama, sebelum kita mendoakan almarhum dan almarhumah, kita baca Al-Fatihah, kita baca Yasin, kita baca la ilaha illallah, kita baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ngikut apa yang dipraktekkan oleh malaikat dalam surah Ghafir ayat 7. Begitu. Jadi apa yang kita lakukan ini ada sandarannya. Al-Quran surah apa? Ghafir ayat 7. Makanya jangan gampang-gampang bilang bid'ah, gampang nggak ada dari Al-Quran. Kita diperintahkan ikut apa yang dilakukan oleh malah. Kalau bahasa kitanya, orang-orang beriman, warga Kenari itu contoh tuh malaikat kalau berdoa, enggak ujuk-ujuk berdoa mereka tuh, padahal mereka nggak punya dosa, iya kan? Mereka keimanan baru berdoa, kayak kita nih, enggak ujuk-ujuk doain almarhum dan almarhum, kita perbanyak kebaikan dulu, kita buat Allah simpati kepada kita, apa? Dengan pahala-pahala yang kita baca, satu huruf dalam Al-Quran 10, Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, berarti 190 kebaikan. Yasin berapa hurufnya? Banyak sekali. Al-Fatihah, iya, berapa hurufnya? Dikali 10. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa mengetahui berapa bilangan pahala la ilaha illallah. Dan itu kunci surga. Maka dalam satu riwayat 99 catatan keburukan. Ya. Apabila diletakkan di timbangan kiri, kemudian la ilaha illallah diletakkan di timbangan Allah sebelah kanan, maka la ilaha illallah lebih berat dari timbangan keburukan manusia yang 99 keburukan catatan lembaran. Makanya orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gugur semua dosanya. Bukan hanya gugur, keburukan dia sebelum mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah diganti dengan kebaikan. Itulah dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Belum kalimat apa bu? Yang kita baca tadi, enak kita baca tadi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Iya. Kita enak bacanya itu, ringan. Kenapa ringan? Memang Nabi udah bilang begitu. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan diucapkan. Saqilatani fil mizan,
Dua kalimat ini berat nanti dalam timbangan. Timbangan Allah, timbangan pahala kebajikan. Habibatani ilar rahman. Dan dua kalimat ini sangat dicintai yang maha pengasih, yaitu Allah. Berarti siapa yang mengucapkan ini, Allah mencintainya. Kalau ibu bapak udah cinta sama orang, ya, seneng sama anak, jangankan anak minta, nggak minta dikasih sama ibu, ya, saking cintanya sama anak kita. Maka kalau orang mengucap la subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim, maka dua kalimat itu mudah diucapkan, tadi nggak ada yang berat satupun. Ya. Dan ini timbangannya berat nanti dalam timbangan, dan ini mengambil simpati Allah. Allah senang dengan apa yang diucapkan orang itu. Allah senang, cinta dengan apa yang kita ucapkan tadi. Maka kita betul-betul berharap dengan senangnya Allah dengan apa yang kita ucapkan, itu menjadi sebab terkabulnya doa kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak pernah ditinggal kalau orang kafir. Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, suri nyaman. Perang terakhir yang disaksikan dan Rasulullah ikut adalah perang Tabuk. Perang apa namanya? Perang Tabuk. Perang Tabuk. Bapak Ibu sekalian tahu Tabuk di mana Tabuk? Perang Tabuk. Sekarang itu perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yordania. Perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yordania. Jarak antara Madinah dengan Tabuk itu 625 kilo. Kira-kira dari sini kemana tuh? Ke Solok ya? Ini jarak Madinah dengan Tabuk 625 kiloan. Sampai dengan dari sini ke Solok. Kata Pak Saiful tadi. Itu Nabi Muhammad dan para sahabat berperang ke sana itu bolak-balik 50 hari. Jalan ke sana dan baliknya berapa hari? 50 hari. Kira-kira kita sanggup nggak begitu tuh? Mau perang 50 hari bolak-balik. Ya. Ada tawaran sembako aja, satu sembako ngambil di mana kita nggak mau. Iya kan? Ini perang. Lihat Bapak Ibu sekalian. Ketika terjadi perang Tabuk, Bapak Ibu sekalian, orang Islam itu semuanya bersemangat untuk bersedekah. Siapapun turut andil. Itulah kalau iman sudah mantap. Seberapapun dia punya, yang dia miliki, maka dia serahkan kepada Rasulullah. Bahkan ada sahabat punya segenggam korma. Ya Rasulullah, saya punya segenggam korma ini ya Allah. Maka setengahnya buat peperangan dan setengahnya buat kami ya Rasulullah. Di zaman itu, Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat namanya Muawiyah al-Muzani. Siapa namanya? Muawiyah al-Muzani datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau ikut perang ya Rasulullah. Saya dalam keadaan sakit ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Muawiyah, jangan kau ikut perang. Kamu di rumah saja karena kau lagi sakit. Tuh, saking pengennya berjuang di jalan Allah, sakit-sakit datang kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak. Ketika terjadi peperangan Bapak Ibu sekalian, selesai peperangan umat Islam menang, maka langit begitu cerah. Ketika langit cerah dan kecerahan itu luar biasa dahsyatnya, kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, Muawiyah al-Muzani wafat, telah meninggal dunia. Ya. Yang minta izin mau ikut perang dia sakit, kemudian Rasulullah menyarankan untuk tidak ikut perang. Ternyata setelah selesai perang Tabuk dikabarkan oleh malaikat Jibril, itu Muawiyah al-Muzani meninggal dunia. Wafat. Apa kata malaikat Jibril? Atuhibbu an aqriyal arda wa tusalli alaihi. Ya Muhammad, maukah engkau aku dekatkan bumi ini? Aku dekatkan bumi dan engkau menyolatkan Muawiyah. Maukah engkau? Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi jaraknya berapa? 625 kilo. Diperdekat oleh malaikat Jibril.
posisi malaikat Jibril diperdekat, bumi itu diperdekat. Itulah yang disebut dengan ilmu melipat bumi. Maka kata Rasulullah, ya, na'am, ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian sayap malaikat Jibril dikepakkan oleh malaikat Jibril, kemudian jarak antara Madinah dengan Tabuk mendekat, kemudian setelah itu diangkatlah tempat tidur Muawiyah al-Muzani yang jasad beliau berada di situ diangkat. Rasulullah menyolatkan, dan apa kata Rasulullah? Di belakang Rasulullah ada 2 baris malaikat yang ikut menyolatkan Muawiyah al-Muzani. Jumlahnya satu baris dari malaikat itu adalah 70.000 malaikat. Berarti kalau 2 baris berapa, Bu? 120.000. Kalau ibu hitung-hitungan cepat dulu. 140.000 malaikat. Setelah selesai disolatkan, maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bagaimana Muawiyah bisa mendapatkan kehormatan seperti ini? Dia meninggal dunia, engkau kabarkan. Dan dia disolatkan di belakangku 2 baris malaikat, yang satu barisnya terdiri dari 70.000. Ini kan orang hebat ya, luar biasa dahsyat. Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, bihubbihi qul huwallahu ahad. Dia mendapatkan kehormatan seperti ini karena dia cinta dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qiraatiha, dan ini Muawiyah al-Muzani, kata malaikat Jibril, senantiasa dia membaca qul. Dia waktu di rumah ataupun dia waktu dalam perjalanan, baik dia dalam berdiri ataupun duduk, bahkan dia sedang berbaring, dia senantiasa baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi dengan kebiasaannya Muawiyah, cintanya kepada qul huwallahu ahad, karena di situ ada sifat-sifat Allah. Iya. Dan dia senantiasa membacanya. Kapan dia punya kesempatan dia baca, enggak pernah ditinggal. Isengnya Muawiyah al-Muzani baca qul hu. Kalau kita isengnya kita sedikit-sedikit nyanyi-nyanyi kecil ya. Ittofat ya Allah. Karena cintanya kepada Allah, keteguhannya melaksanakan perintah Allah, sampai-sampai meninggalnya dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah di tempat yang jauh di perang Tabuk. Masya Allah. Ini amalan ringan apa mudah ini? Semuanya bisa enggak? Bisa.